Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya ketua kelas memimpin untuk membacakan doa terlebih dahulu. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Alek. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Semua, Bapak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks berita? Bagus, coba sekarang jelaskan apa itu teks berita menurut kalian. Alek? Menurut saya Pak, teks berita itu merupakan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Benar sekali. Tapi di balik itu, teks berita juga memiliki ciri-ciri yang lain dari teks yang lain. Apakah ada yang tahu? Teks berita harus faktual, Pak. Artinya, teks berita itu harus benar. Tepat sekali, Imam. Jadi teks berita selain faktual itu juga harus ada yang bisa menggambarkan. Ya, ini. Objektif, Pak. Tidak boleh memihak. Benar sekali. Teks berita selain faktual dan juga objektif, mungkin ada ciri lain. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Alek. aktual, harus berita yang baru terjadi. Benar sekali. Nah, jadi teks berita selain faktual, objektif, dan juga aktual, teks berita itu harus memiliki informasi yang penting. Teks berita itu adalah suatu informasi yang diberikan supaya kita mendapatkan informasi. Teks berita juga harus faktual. Apa itu faktual? Di mana teks berita itu harus berdasarkan dengan fakta, dan juga teks berita itu harus aktual. Kenapa harus aktual? Yaitu memberikan hal-hal yang baru yang akan terjadi. Dan teks berita itu juga harus objektif. Mengapa? Di dalam teks berita itu tidak boleh memihak kepada orang yang lain. Jadi di situ harus objektif. Bagaimana struktur umum teks berita? Ada yang tahu? Saya. Ya, Ima. Bagian kepala berita dan tubuh berita. Bagus sekali. Kepala berita. Apa fungsi dari kepala berita? Ya. Bagian awal yang memuat informasi penting, Pak. Benar sekali. Kepala berita itu harus menjawab pertanyaan dari 5W plus 1H atau bisa dikatakan adi simba. Nah, apa saja adi simba itu? Saya, Pak. Ya, Dewi. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada jenis-jenis berita. Yang pertama, ada berita langsung. Berita langsung itu adalah berita yang ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Terus yang kedua ada berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi tentang pandangan seseorang yang mengenai ide kreatif atau komentar berisi pandangan penting. Terus yang ketiga ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan oleh pendapat wartawan melalui fakta yang ada. Itu jenis-jenis berita yang sudah dijelaskan tadi. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai berita langsung? Jika ada yang bisa menjelaskan, silakan pulang. Jika bisa menjawab. Saya Pak, Oh ya, ada. berita langsung itu merupakan berita yang ditulis secara to the point, secara
Nah, benar sekali. Ya, silakan Bida pulang duluan. Baik, mungkin cukup itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.